Keluarnya aturan Badan Pangan Nasional mengeluarkan regulasi mengenai pencadangan gula dan minyak goreng milik pemerintah diyakini dapat menjaga pasokan sekaligus stabilitas harga. Sebelumnya Badan Pangan juga sudah mengeluarkan aturan mengenai pencadangan komoditas beras, jagung, dan kedelai. Apakah langkah pencadangan tepat dilakukan? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan telekonferensi ada Guru Besar IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Profesor Dwi Andreas Santosa. Pak Dwi Andreas, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Dwi. Pak Dwi, apakah pencadangan gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya ini memang efektif untuk menjaga stabilitas harga? Oh iya, pemerintah harus punya cadangan kan untuk beberapa komoditas yang sudah ditetapkan, kan ada 11 komoditas ya yang sudah ditetapkan. Kalau hari ini kita akan membahas gula dan minyak goreng sudah barang tentu harus ya sudah barang tentu tergantung beberapa aspek kan berapa banyak cadangan tersebut kan. Kalau menurut saya cadangan ideal itu 10% dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhan gula kita 2,9 juta ton ya pemerintah harus punya paling tidak 290.000 ton kan. Lalu kalau minyak goreng kebutuhan kita 5,7 juta ton, 5,7 juta liter ya paling tidak pemerintah punya cadangan 570.000 liter. Jadi itu karena apa? Memang betul bahwa pada saat-saat tertentu kedua komoditas tersebut bisa tidak terkendali harganya. Nah, pada saat harga tersebut susah dikendalikan oleh pasar, maka pemerintah lalu turun tangan dengan cara apa? Menggelontorkan cadangan yang mereka miliki. Nah, sehingga perlahan-lahan harga kedua komoditas tersebut perlahan-lahan bisa diturunkan. Sudah barang tentu ini pemerintah juga perlu punya peta terkait dengan di mana akan melakukan intervensi sudah barang tentu. Jadi wilayah-wilayah yang intervensi akan sangat efektif dan akan sangat membantu masyarakat, maka pemerintah akan perlu konsentrasi ke wilayah-wilayah tersebut. Sebab pasti tidak bisa ke seluruh Indonesia hanya dengan 10% cadangan sudah barang tentu tidak akan bisa. Ya, Pak Duandes, tapi pencadangan ini akan berdampak terhadap pasokan di pasaran tidak kira-kira? Oh enggak, sudah barang tentu kalau untuk minyak goreng tidak ada masalah kan minyak goreng karena apa? Karena memang kita produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia kan kecil banget lah 5,7 juta liter sebagai konsumsi untuk itu dan pemerintah sudah mencanangkan minyak goreng rakyat kan MGR yang ditetapkan dengan harga tertentu. Jadi itu sudah barang tentu nanti pemerintah bisa menggelontorkan MGR pada masa-masa tertentu, misalnya menjelang Ramadan, menjelang hari raya gitu kan. Lalu ada gejolak harga minyak goreng di wilayah-wilayah tertentu, pemerintah bisa menggelontorkan itu. Memang kalau untuk gula ini ada masalah sedikit karena kita tahu persis impor gula kita itu semakin lama semakin tinggi dan ini amat sangat bertentangan dengan program pemerintah yang tahun lalu kan mencanangkan swasembada gula kan ya. Padahal impor di sisi lain terus meningkat. Sebagai contoh saja ya, impor di tahun 2018 itu baru 4,5 juta ton ya. Ini gula kristal putih dan rafinasi ya, campuran ya raw sugar ya. Nah, itu sudah melebihi Cina. Pada tahun 2018 kita sudah nomor 1 di dunia sebagai importer gula. Tahun 2021 sudah meningkat lagi 5,5 juta ton. Nah, tahun 2022 kemarin ketika kita mencanangkan swasembada gula di Indonesia, impor kita melonjak ke 6 juta ton. Jadi ini dengan devisa yang harus kita keluarkan 3 miliar US dollar kan amat sangat besar 45 triliun uang kita gunakan untuk mengimpor gula. Jadi itu persoalan yang perlu diatasi juga oleh pemerintah. Lalu sebenarnya kalau berdasarkan kalau kita hanya bicara gula kristal putih ya, gula kristal putih ini kan pemerintah sebenarnya sudah ada aturan kan, gula kristal putih yang konsumsinya sekitar 2,9 juta ton tersebut itu dipasok dari petani dalam negeri kan itu kan.
Nah, ini sehingga harapan saya pemerintah kalau ingin memiliki cadangan gula serap dari petani, Ya. jangan dari impor kan. Hmm. Nah, Hmm. itu yang paling penting saya kira. Karena Hmm. apa? Sekarang ini muncul lagi wacana impor. Tahun Hmm. lalu kita sudah impor 6 juta ton loh, harus diingat kan. Ya. Amat sangat besar impor kita. Saat ini 70% konsumsi gula kita, baik gula untuk industri maupun gula untuk konsumsi masyarakat, itu sudah di atas 70%. Mau dikemanakan kita kan? Hmm. Lalu apa cita-cita makna dari cita-cita swasembada gula nasional kan? Hmm. Yang katanya tahun 2024, nggak mungkin aja gitu kan. Mhm, Itu. mhm. Pak Adi, tapi apakah kemudian kebijakan ini bisa mendukung kesejahteraan petani ataukah justru malah mendorong semakin tingginya impor? Nah itu, untuk itu saran kami oke ya, kalau minyak goreng sudah oke ya, karena minyak goreng Ya. kita produsen utama terbesar di dunia dan kita dalam posisi surplus kalau untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kalau untuk gula, ini pemerintah betul-betul harus bijak, betul-betul harus hati-hati. Karena apapun kebijakan impor itu langsung mengenai sedulur-sedulur tani, terutama petani-petani tebu. Kan Hmm. saya kurang tahu persis bagaimana perhitungan pemerintah, tapi ini informasi dari berbagai sumber ya. Stok awal tahun 2023 saja ini masih ada 2 juta ton. Stok Hmm. awal tuh ya. Itu diperoleh dari apa? Produksi dan impor tahun 2022 itu ada 4,9 juta ton. Ya. Dari produksi 4,9 juta ton, kita gunakan gula kristal putih 2,9 juta ton, itu menghasilkan stok awal 2 juta ton. Hmm. Stok awal 2 juta ton itu artinya 69% stock to use ratio. Kalau stock to use ratio di atas 25% itu sudah amat sangat aman. Ini 69% stock to use ratio. Kan Ya. ya, amat sangat tinggi stock to use ratio. Lalu kita belum memperhitungkan produksi tahun ini. Produksi tahun ini katakanlah sekitar 2,4 juta ton lah katakanlah. Berarti ada sekian banyak, 4,4 juta ton Ya. kan. Jadi itu padahal konsumsi kita hanya 2,9 juta ton. Mhm. Nah, yang saya dengar pemerintah mau berencana impor untuk gula kristal putih, ini kan nggak masuk akal Oke. kalau dari sisi itu. Oke. Jadi tolonglah serap saja yang sudah dihasilkan petani. Gitu. Oke, Pak Dwi, ini sekarang kalau pecah dengan gula dan minyak goreng ini ada pengaruh terhadap harga tidak, baik itu di tingkat pembeli maupun di tingkat hulu begitu, di tingkat petani. Ada pengaruh tidak? Kalau harga ya Mas, harga saat ini saya langsung aja mengambil dari situs Kementerian Hmm. Perdagangan ya. Harga itu tidak ada masalah yang berarti sebenarnya. Hmm. Harga gula pasir 3 bulan berturut-turut ini dari Januari, Februari, Maret itu di kisaran 14.500, stabil, harganya stabil. Oke. Jadi tidak ada lonjakan yang berarti dari sudah 1,5 hampir 2 tahun ini tidak ada lonjakan Hmm. yang berarti. Hmm. Berarti kan sebenarnya aman-aman saja kalau terkait dengan harga. Itu untuk harga gula pasir. Kalau harga minyak goreng sudah barang tentu kalau minyak goreng nasional ini mengikuti harga palm oil di tingkat internasional kan. Harga palm oil di tingkat internasional pernah melonjak sangat tinggi di tahun 2021 sampai sampai bulan Mei tahun yang lalu lah. Tapi Hmm. setelah itu kan turun dan sekarang ini stabil sudah sekitar 6 bulan 7 bulan terakhir ini stabil di angka sekitar 14.500 juga per liternya. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya kalau dari sisi harga itu masih aman lah, masih tidak ada masalah sama sekali. Oke. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan intervensi berlebihan, Ya. sebab biasanya kalau intervensi berlebihan pada pasar yang sudah baik-baik saja, itu dampaknya justru negatif. Hmm. 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 Pak Dwi, sekarang kalau untuk di bulan Ramadan pada saat ini, apakah kita bisa percaya diri bahwa gejolak harga bisa diredam, khususnya untuk dua komoditas utama ini? Oh iya, ya nggak ada masalah. Untuk dua komoditas ini nggak ada masalah. Tadi Oke. sudah saya sampaikan, stok awal tahun itu ada 2 juta ton kalau untuk gula kan ya.
Kalau untuk minyak goreng ya sudah lah, no problem, kita produsen utama dunia kan, nggak ada masalah kan. Ya. Jadi saya pastikan tidak ada kenaikan yang berarti. Memang kalau kita melihat pola menjelang hari raya, memang ada polanya. Misalnya ya ini di semua komoditas, baik bawang merah, daging ayam, telur ayam dan lain sebagainya, itu polanya biasanya pola pelana kuda, Mas. Pelana kuda maksudnya apa? Harga itu akan naik di awal puasa, kan? 3 hari di awal puasa akan naik. Ini saya amati di beberapa komoditas, dan yang barusan tadi, karena tadi ada wawancara lain terkait dengan beras, itu juga tanggal 20 sampai tanggal 23 itu harga beras naik. Tapi setelah itu turun. Turun, lalu harga tetap stabil, lalu nanti menjelang Lebaran, kira-kira seminggu menjelang Lebaran, harga naik lagi. Naik lagi lalu kemudian turun. Memang untuk komoditas-komoditas tertentu kan, misalnya daging ayam, telur ayam, kenaikan tersebut nanti setelah turun nanti naik lagi dan naik terus gitu kan. Karena tergantung siklus produksi tahunannya, tergantung siklus harga tahunannya. Tapi kalau harga hari raya biasanya seperti itu, seperti pelana kuda kalau kita melihat Ramadan gitu. Oke. Pak Dwi, kita berbicara mengenai Badan Pangan Nasional ya. Pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan oleh Badan Pangan Nasional ini dalam persoalan komoditas utama kita itu apa saja sih, Pak Dwi? Ya, sebenarnya ya Badan Pangan Nasional ini sangat penting ya, karena dulu kami sempat merancang waktu membantu Pak Jokowi di akhir tahun 2014 terkait Badan Pangan Nasional. Kalau dulu Badan Otoritas Pangan kami beri nama. Ini memang institusi yang sangat penting, karena selama ini terkait dengan persoalan pangan ini kan tercerai-berai di berbagai kementerian kan, di Pertanian, di Kementerian Perdagangan, di BUMN, sehingga tercerai-berai, sehingga banyak sekali kebijakan yang akhirnya bertubrukan satu dengan yang lain. Nah, sekarang sudah barang tentu itu semua dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional, dari aspek ketersediaan, bahkan impor ekspor juga nanti ditangani oleh Badan Pangan Nasional, kan? Dan sudah barang tentu pengendalian harga yang tidak kalah penting. Tapi bagi kami, karena saya mewakili sedulur-sedulur tani kecil, ada fungsi lain dari Badan Pangan Nasional yang fungsi ini amat sangat bisa dimainkan oleh instrumen-instrumen yang ada di Badan Pangan Nasional, kan? Itu apa? Meningkatkan kesejahteraan petani. Ini fungsi penting dari Badan Pangan Nasional, sehingga terkait impor, terkait pengendalian harga, Badan Pangan Nasional harus selalu merujuk bagaimana kondisi petani kita, kan? Dan karena apa? Instrumennya mereka sudah punya semua, instrumen impor punya, kan? Sehingga mereka bisa mengendalikan impor yang sehingga bisa menguntungkan, meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Sebenarnya itu, jadi dua sisi itu, selain dia bermain di hilir di tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional juga memiliki kekuatan sangat penting untuk bermain di hulu untuk peningkatan kesejahteraan petani, dan itu yang seharusnya amat sangat kami harapkan. Tadi juga sudah kami contohkan petani tebu, kan, petani tebu yang gula sekarang stoknya masih sangat besar, stok awal tahun lah, kok tiba-tiba ada wacana impor. Ini kan impor gula kristal putih maksudnya, kan. Nah, itu kan ya kasihan sedulur tani tebu yang nanti kira-kira bulan Juli Agustus panen, kan. Jadi itu sama saja itu, Mas. Oke, semoga kemudian kesejahteraan petani menjadi pencermatan utama dari Badan Pangan Nasional. Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi telah bergabung sama kami di Zona Bisnis. Selamat siang.